Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 23. Dia menceritakan dengan singkat pengalaman hidupnya ketika dia meninggalkan rumah sampai dia menjadi murid Bun Huat Tosu selama 5 tahun kemudian menjadi murid Tiang Pek Ho Siang selama 5 tahun pula. Ai, kiranya engkau murid 2 orang kakek sakti itu. Pantas kau hebat sekali. Dan kemana perginya ayah bundamu itu? Hong Ying yang mendengar penuh kekaguman itu bertanya. Kun Leong menarik napas panjang dan menunduk. Mereka telah tewas. Hei! Mereka tewas terbunuh oleh 5 orang datuk sesat. Kun Leong menuturkan betapa kematian ayah bundanya itu dia ketahui dari Chia Keng Hong. Aku meninggalkan rumah ketika berusia 10 tahun dan tidak pernah berjumpa dengan ayah ibuku. Mereka terbunuh oleh 5 datuk itu? Hong Ying merasa terharu sekali melihat Kun Leong menggunakan punggung tangan mengusap 2 butir air matanya. Keparat mereka. Kau harus balas mereka, Kun Leong. Biar ku bantu engkau. Mari kita cari mereka. Kun Leong mengangkat mukanya, memandang dan mencoba tersenyum. Mereka berlima telah tewas, Hong Ying. 5 orang pembunuh orang tuaku telah tewas semua dan sekarang aku hanya ingin sekali menemukan adikku yang tak pernah kulihat semenjak dia lahir. Adikmu? Kun Leong mengangguk. Ketika aku pergi, ibu melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Yap In Hong. Ketika ayah dan ibu terbunuh, adikku itu berhasil diselamatkan oleh seorang pelayan, dibawa pergi entah kemana. Karena itu, setelah engkau mendapatkan tempat yang aman, aku akan pergi mencari adikku itu, Hong Ying. Darah itu mengangguk-anggukkan kepalanya yang gundul. Kasihan sekali kau, Kun Leong. Memang kau harus mencari adikmu itu. Akan tetapi setelah sekarang engkau menjadi orang buruan karena aku, bagaimana engkau dapat melakukan perjalanan dengan leluasa? Engkau akan ditangkap. Tidak, Hong Ying. Aku sudah memikirkan hal itu dan sudah memperoleh jalan terbaik. Aku akan minta bantuan Supek Chia Keng Hong yang mempunyai hubungan baik sekali dengan para pejabat tinggi di kota raja dan dengan bantuannya tentu aku akan dapat dibebaskan dan tidak menjadi orang buruan lagi. Juga aku akan memintakan pengampunan bagimu. Selain itu, aku akan menanyakan tentang pusaka-pusaka milik Xiao Limpai yang dahulu dicuri oleh pihak Kui Engpang, apakah pusaka itu sudah dikembalikan? Kau tidak usah repot-repot memikirkan nasibku, Kun Leong. Aku sudah akan merasa lega dan gembira sekali kalau kau dapat terbebas dari himpitan ini yang menimpa dirimu karena kau membela aku. Marilah kita lupakan kepahitan yang kita hadapi, Hong Ying. Kita berdua maklum bahwa kita tidak mempunyai kesalahan dan semua ini adalah gara-gara Pangeran Han Wiong yang tak tahu diri. Sekarang aku ingin sekali mendengar riwayatmu. Hong Ying, siapakah keluargamu? Dan bagaimana engkau bisa menjadi murid Gobi Sinkou yang lihai dan galak itu? Niko muda itu menghela napas dan mengerutkan alisnya, Kun Leong memandang wajahnya dan pemuda itu kini diam-diam merasa makin kagum dan juga heran kepada diri sendiri. Mengapa setiap kali memandang wajah darah gundul ini hatinya merasa seperti dicengkeram sesuatu yang amat kuat, yang membuat dia merasa terharu sekali dan ingin mencucurkan air mata? Aku sudah tidak ingat lagi, Kun Leong. Ketika itu aku baru berusia 5 tahun dan seingatku, di sampingku hanya ada ibuku yang cantik dan gagah perkasa. Kami berdua berada di tanah pegunungan, kalau tidak salah dugaanku di Tibet. Entah apa yang terjadi, aku sendiri tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba ibu dikeroyok banyak pendeta berjubah merah, pendeta-pendeta lama. Ibu menggendongku sambil melawan mati-matian. Ibu berhasil melarikan diri akan tetapi terluka parah. Setelah bertahan sampai belasan hari dan berada jauh sekali dari Tibet, ibu roboh dan meninggal dunia. Hampir saja Kun Leong merangkul dan memeluk tubuh yang berguncang-guncang karena tangisnya itu. Hong Ying menangis terisak-isak. Siapa takkan menangis kalau membayangkan pengalamannya di waktu itu? Ibunya menggeletak dengan muka pucat, dan dia, seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, hanya menangis dan memanggil-manggil nama ibunya. Ah, kasihan engkau, Hong Ying. Sudahlah, lupakan yang sudah dan jangan teruskan ceritamu. Kun Leong menghibur. Hong Ying menyusuti air matanya dengan ujung lengan baju. Aku harus menceritakan semua kepadamu, Kun Leong.
Pada saat aku menangis menghadapi ibu yang sudah dalam sekarat, tiba-tiba muncul Go Bisinkou dan Lau Kim In, Subo dan Suciku itu. Go Bisinkou berusaha menolong ibuku, namun sia-sia dan ibu hanya dapat menceritakan dengan napas terputus-putus kepada Go Bisinkou sebelum menghembuskan napas terakhir. Begitulah, aku lalu dibawa pergi oleh Subo dan Suci. Apakah Go Bisinkou tidak menceritakan kepadamu tentang nama ibu dan ayahmu? Tidak pernah. Subo tidak pernah mau mengaku, dan kalau aku bertanya, dia hanya bilang bahwa Subo yang kini menjadi pengganti ayah bundaku. Aku tidak pernah mengenal ayahku, dan tidak tahu pula mengapa ibu dikeroyok oleh para pendeta lama. Pest! Tiba-tiba tubuh Kun Leong mencelat ke belakang. Dia menyusup ke dalam semak-semak, lalu meloncat ke atas pohon tinggi, matanya memandang ke kanan-kiri mencari-cari. Kemudian dia melayang turun lagi ke depan Hong Ing yang sudah meloncat berdiri dan memandangnya dengan heran. Ada apakah, Kun Leong? Tanyanya, kagum menyaksikan gerakan Kun Leong yang ringan seperti burung terbang tadi. Kun Leong mengerutkan alisnya. Entahlah, aku tadi seperti mendengar suara orang menarik napas panjang dan terdengar suara kaki menginjak daun kering. Akan tetapi kucari kemana-mana tidak ada bayangan seorang pun manusia. Ah, agaknya suara binatang kecil di semak-semak, kata Hong Ing yang duduk kembali. Kun Leong juga duduk di depannya. Hong Ing, riwayat kita sama-sama menyedihkan. Kita berdua adalah orang-orang muda yang menderita sengsara sejak kecil. Menang begitulah agaknya, Kun Leong. Aku tidak pernah tahu apa itu yang disebut bahagia. Tahukah engkau Kun Leong? Apakah bahagia itu? Kun Leong merenung, sepasang matanya memandang jauh, alisnya berkerut, kepala gundulnya mengkilap tertimpa matahari pagi, lalu terdengar dia berkata lirih, seperti kepada dirinya. Bahagia? Apakah itu bahagia? Adakah keadaan yang disebut bahagia? Ataukah itu hanya merupakan sebutan saja, merupakan bentukan hayal yang timbul karena keinginan manusia terlepas dari kesengsaraan? Siapakah yang membayangkan bahwa ada keadaan bahagia di dalam hidup? Tentu hanya orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang sengsara dan menderita menciptakan hayal yang berlawanan dan berlainan daripada keadaan hidupnya sendiri, menciptakan hayalan keadaan hidup yang sebaliknya dan yang disebutnya bahagia. Maka hanya orang-orang yang sengsara sajalah, yang merasa bahwa dia tidak bahagia, yang merindukan kebahagiaan. Orang yang tidak merasa menderita sengsara, apakah dia merasa adanya bahagia itu? Tentu tidak, karena sekali dia bahagia, itu bukanlah kebahagiaan lagi namanya. Kebahagiaan yang dirasakan berarti kesenangan, dan sekali kesenangan dirasakan, maka kesenangan akan membuatnya menjadi pecandu dan setiap kali dia akan selalu mengejar kesenangan serupa untuk diulang kembali. Hong Ing memandang dengan mata terbelalak. Tak disangkanya pemuda gundul ini dapat bicara seperti itu. Kata-katanya biasa saja, akan tetapi intisarinya meresap ke dalam sanubarinya, membuat dia seolah-olah dibangunkan dari mimpi dan melihat kenyataan. Kalau begitu, apakah bahagia itu, Kun Leong? Tanyanya lirih seolah-olah ada rasa hormat tersembunyi dalam hatinya terhadap pemuda itu. Entahlah, mungkin itu hanya sebutan saja dan sebutan atau nama sebuah keadaan atau benda bukanlah si keadaan atau si benda itu sendiri. Kalau dapat dituturkan dan digambarkan, itu jelas bukanlah kebahagiaan namanya, melainkan kesenangan. Kebahagiaan bukanlah benda mati, bukankah keadaan yang mati tak berubah lagi, karena itu tidak mungkin digambarkan, tidak mungkin dicari dan dikejar. Maka itu, kiranya tidak akan meleset jauh kalau kukatakan bahwa kebahagiaan hanya menjenguk isi hati mereka yang tidak membutuhkan kebahagiaan. Hong Ing melongo, tiba-tiba menangkap kedua tangannya dan berkata penuh hikmat. Omitohut. Kun Leong baru sadar dan dia seperti ditarik kembali ke dunia lama. Hei! Apa-apaan kau ini, seperti seorang Nikoutulan saja, pakai Omitohut segala. Hong Ing menurunkan kedua tangannya, masih memandang kepada pemuda itu dengan mata terbelalak dan agaknya dia pun baru saja sadar akan keadaan yang berbeda dengan biasanya tadi. Ah, Kun Leong, ketika kau bicara tadi, kau menjadi lain. Wajahmu penuh wibawa, tapi penuh kehalusan membuat aku menjadi hormat dan takut. Kau aneh sekali. Dari mana kau memperoleh semua pelajaran tentang hidup itu? Pelajaran yang begitu terbuka dan aneh, namun yang mau tak mau harus kuakui kebenarannya itu? Sejenak Kun Leong tidak mampu menjawab, kemudian katanya ragu-ragu.
Entahlah, Hong Ing. Mungkin juga dari kitab, tapi entah kitab apa yang pernah menyebutkan semua itu tentang bahagia. Terlalu banyak aku membaca kitab yang hampir kesemuanya menjanjikan kebahagiaan, kebahagiaan kosong. Lamunan hayal yang membuat orang seperti boneka atau seperti dalam mimpi, tak pernah dapat melihat kenyataan hidup seperti apa adanya. Kutu buku. Mempelajari segala hal dari buku, apa sih artinya? Hanya merupakan pendapat orang lain belaka, pendapat para penulisnya, pengarangnya. Kalau si pengarang bijaksana dan pandai, belum tentu kita ketularan kebijaksanaan dan kepandaiannya, akan tetapi kalau si pengarang dungu, kita terseret ke dalam kedunguannya. Kun Leong mengangguk-angguk. Kau betul, ucapanmu tepat sekali, Hong Ing. Kau yang pandai bicara tentang kebahagiaan, apakah engkau pernah merasa bahagia, Kun Leong? Kepala yang gundul itu tak bergerak sampai lama, kemudian dia menggeleng ragu. Kalau ku ingat-ingat, aku hanya terlalu sering merindukan kebahagiaan. Kalau aku sedang sakit terbayang olehku betapa bahagianya kalau sehat, padahal kalau sehat tidak terasa lagi kebahagiaan dari kesehatan itu. Bagi orang lapar, kebahagiaan adalah kalau memperoleh makanan. Pendeknya, kebahagiaan selalu berada di masa depan, sebagai harapan dan keinginan yang dikejar-kejar, namun setelah terpegang tangan, kebahagiaan itu sendiri terbang lenyap, dan tampak di depan lagi, seperti seekor burung merpati, kelihatan jinak namun tak pernah dapat ditangkap. Entahlah, kurasa aku belum pernah menangkapnya. Bagaimana saat sekarang ini? Apakah kau berbahagia? Hong Ing bertanya sambil menatap wajah tampan itu. Sekarang ini? Pertanyaanmu sungguh aneh, Hong Ing. Bagaimana aku bisa berbahagia dalam keadaan begini? Tidak, aku malah merasa susah dan sengsara karena kita berdua harus saling berpisah dalam keadaan seperti ini, menjadi orang-orang buruan pemerintah. Kita akan saling berpisah dan entah bagaimana jadinya kelak dengan nasib kita masing-masing. Tidak, Hong Ing, saat ini aku tidak bahagia. Tapi aku berbahagia, Kun Leong. Hai. Kau? Agaknya pengetahuan dari kitab-kitabmu tidak ada gunanya, Kun Leong. Tahu dari kitab saja percuma, yang penting harus menghayatinya sendiri. Tapi, kau berbahagia. Mana bisa? Mana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Aku merasa berbahagia, mengapa tidak mungkin? Sebabnya? Apa sebabnya? Hanya berbahagia, tidak ada sebabnya lagi. Tapi, hai. Siapa itu? Kun Leong berseru keras karena pada saat itu terdengar suara tertawa, suara ketawa yang luar biasa nyaringnya sehingga menggetarkan seluruh hutan, kemudian bergema di semua penjuru hutan itu. Kun Leong meloncat lagi, mengejar ke sana-sini karena sukar mencari dari mana asal suara ketawa itu. Namun ternyata sia-sia belaka. Seperti juga tadi, biarpun dia sudah menyelidiki dari atas pohon, tidak tampak bayangan seorang pun manusia. Dia melayang turun lagi, mencari ke sana-sini di balik semak-semak dan, kini Hong Ing juga ikut mencari. Akhirnya mereka berdua saling pandang dan Hong Ing bergidik. Bukan manusia, katanya berbisik dan wajahnya yang cantik itu jelas kelihatan ngeri dan takut. Dia memang seorang dara yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, akan tetapi menghadapi suara ketawa menyeramkan yang tidak ada orangnya itu, benar-benar membuat nyalinya menyempit. Tidak mungkin. Tentu manusia. Biar ku cari lagi dari atas pohon tertinggi itu. Kun Leong meloncat lagi ke atas pohon dan memanjat dari cabang ke cabang sampai dia berada di puncak pohon. Dia mengintai ke 4 penjuru dan tiba-tiba dia melihat debu mengebul, tinggi dari arah barat. Pasukan berkuda. Melihat bendera dan pakaian seragam, tahulah dia bahwa tentu pasukan itu pasukan pemerintah yang mengejar dia dan Hong Ing. Maka cepat dia melayang turun lagi. Ada pasukan berkuda dari barat, tentu mengejar kita, katanya. Bagaimana baiknya? Hong Ing berkata, memandang wajah Kun Leong dengan bingung. Kita lari saja. Di antara mereka tentu terdapat orang pandai, mungkin yang tadi tertawa adalah orang mereka. Hayo kita lari ke timur. Maka larilah kedua orang muda itu menuju ke timur. Mereka lari secepatnya, menyusuri sepanjang pantai sungai Huangho terus ke timur.
Beberapa hari kemudian kedua orang muda yang melarikan diri itu sudah tiba di lembah muara Sungai Huangho, dekat dengan pantai Teluk Pohai. Cepat keduanya memasuki hutan dan akhirnya Kun Leong menemukan kuil Kuan Imbio yang berada di dalam hutan itu. Sebuah kuil kecil yang terpencil sendiri di dalam hutan. Kuil kosong dan biarpun di situ masih terdapat meja sembahyang dan beberapa buah bangku, namun semua bangku itu kotor dan bahkan arca Kuan Impo Usat juga tidak ada di situ. Akan tetapi Kun Leong memang sudah mempersiapkan diri ketika lari dalam beberapa hari ini. Dia sudah membeli lilin dan hio, maka cepat-cepat bersama Hong Ing dia membersihkan kuil itu kemudian menutupi tempat arca dengan sapu tangan sutera milik Hong Ing agar tidak kelihatan dari luar tempat arca yang kosong, mengatur lilin di atas meja. Pendeknya keduanya berusaha keras agar kuil itu kelihatan sebagai kuil yang masih bekerja. 3 hari mereka bersembunyi di kuil itu. Pada hari keempatnya, dari jauh sudah terdengar derap kaki kuda. Mengertilah kedua orang muda itu bahwa para pengejar mereka telah tiba di dalam hutan itu. Maka sibuklah mereka berdua. Kun Leong menyalakan lilin, memasang belasan batang hio dan menancapkannya di atas meja sehingga asap hio yang harum semerbak keluar dari kuil itu. Tak lama kemudian terdengarlah suara jernih dari Hong Ing yang sudah berliam keng, membaca ayat suci, sambil mengatur iramanya dengan memukul alat yang khusus dibuat untuk itu dan yang masih ada di dalam kuil. Kun Leong sendiri juga sudah menutupi kepalanya dengan kain putih meniru gaya Hong Ing, dan sambil berlutut dan mulut kemak-kemik dia pun tekun memukuli alat untuk liam keng itu dengan gencar. Maka ramailah di kuil itu, suara Hong Ing berliam keng diiringi suara tak-tok nyaring. Suara ini ditambah asap hio mengepul harum memang cukup mendatangkan suasana kuil. Dengan hati berdebar tegang kedua orang itu berlutut dan sengaja memilih ruangan dalam yang gelap, menghadapi meja sembahyang dan menundukkan muka sehingga penutup kepala itu menutupi muka mereka dari samping. Dilihat sepintas lalu, tentu saja mereka merupakan dua orang Nikou yang sedang tekun membaca doa dan suara Hong Ing tidak dapat disangsikan lagi sebagai suara seorang wanita, seorang Nikou. Derap kaki kuda makin jelas terdengar dan akhirnya terdengar teriakan dan rombongan itu berhenti di kuil. Tepat seperti yang dikhawatirkan oleh Kun Leong, beberapa orang meloncat turun dari kuda dan memasuki kuil. Langkah kaki yang kasar memeriksa ke dalam kuil dan akhirnya memasuki ruangan di mana dia dan Hong Ing berlutut. Hong Ing makin gencar membaca doa, demikian cepatnya sehingga menyelimuti suaranya yang agak gemetar saking tegangnya. Tidak ada Nikou lain, hanya ada dua orang ini, terdengar suara orang laki-laki. Tentu tidak berada di sini. Kalau ada, tak mungkin mereka dapat bersembunyi, kata suara laki-laki kedua. Nanti dulu. Suara wanita ini membuat Kun Leong terperanjat bukan main. Itulah suara si gendut Kim Seng Siochia dan diam-diam dia bergidik. Wanita gendut ini amat cerdik dan ternyata Kim Seng Siochia sudah memandang ke arah sepatu yang dipakai Kun Leong dan Hong Ing. Heh, Nikou. Berhentilah dahulu berliam keng. Kim Seng Siochia membentak. Apakah kalian melihat seorang pemuda gundul dan seorang Nikou muda lewat di tempat ini? Hong Ing terus berliam keng dengan suara nyaring, sedangkan Kun Leong cepat menggeleng-gelengkan kepala tanpa menjawab, mulutnya terus kemak-kemik dan tangannya memukuli alat itu makin gencar. Ah, dua orang Nikou ini mana melihat hal lain kecuali berliam keng? Mereka akan berliam keng sampai mati, memesan tempat di sorga, hahaha. Terdengar suara laki-laki pertama. Langkah kaki mereka meninggalkan tempat itu dan hati Kun Leong sudah mulai lega ketika tiba-tiba suara Kim Seng Siochia membuatnya terkejut setengah mati. Nikou, kenapa sepatu kalian kotor berdebu? Pertanyaan itu diucapkan dengan bentakan yang begitu tiba-tiba sehingga Kun Leong yang terkejut itu menjawab gagap. Oh, belum kami bersihkan. Dia terbelalak dan melongo ketika melihat kesalahannya sendiri. Dalam gugupnya dia telah membuka mulut memperdengarkan suaranya yang tentu saja tidak pantas menjadi suara seorang wanita, bahkan dengan mengatakan bahwa mereka berdua belum membersihkan sepatu berarti dia telah membuka rahasia. Tangkap mereka! Kim Seng Siochia berseru keras dan terdengar cambuk hitam di tangannya bersuitan. Kun Leong dan Hong Ing sudah meloncat bangun dan sambil mendorong tubuh Hong Ing agar mundur, Kun Leong sudah menggerakkan ranting yang berada di tangannya menangkis cambuk. Memang dia sudah menyembunyikan dua batang ranting itu di dalam jubahnya tadi, menjaga segala kemungkinan.
Kim Seng Siochia dan dua orang Kang Ou yang tadi melakukan pemeriksaan, setelah melihat bahwa dua orang itu adalah orang-orang yang mereka kejar, cepat melompat keluar karena mereka bertiga maklum betapa lihainya dua orang itu. Kun Leong berbisik. Hati-hati, Hong Ing. Kita harus mencari jalan keluar dan melarikan diri. Hong Ing hanya mengangguk, akan tetapi sedikit pun hati darah ini tidak khawatir. Dia berada di samping Kun Leong dan kenyataan ini mendatangkan keberanian luar biasa. Dia mengikuti Kun Leong berloncatan keluar dan setelah tiba di luar kuil, tampaklah oleh mereka musuh-musuh mereka dengan lengkap. Pangeran Han Wiong, Kim Seng Siochia, Go Bi Sin Kou, para panglima pengawal dan masih tampak belasan orang yang melihat pakaian mereka tentulah orang-orang Kang Ou. Kun Leong merasa heran melihat orang-orang Kang Ou membantu pemerintah untuk menangkap orang buruan. Dia tidak tahu bahwa orang-orang ini bukan semata-mata membantu pemerintah, akan tetapi lebih condong untuk mencari bokor emas karena mereka menganggap bahwa Kun Leong satu-satunya orang yang agaknya tahu di mana adanya bokor emas yang tulen. Di samping mereka ini, masih ada seregu pasukan terdiri dari 50 orang prajurit. Maklumlah Kun Leong bahwa melawan orang sebanyak itu amat berbahaya. Apalagi kalau mengingat akan kepandaian orang aneh yang tadi mentertawakannya, yang dia tidak tahu siapakah orangnya di antara para orang Kang Ou itu. Kalau melawan tentu akan membahayakan keselamatan Hong Ing. Maka tanpa banyak cakap lagi, tiba-tiba dia merangkul pinggang Hong Ing, mengempitnya dan membawanya meloncat sambil mengerahkan ginkangnya. Tubuhnya mencelat ke kiri, ke arah orang-orang Kang Ou karena dia sudah tahu akan kelihayan Kim Seng Siochia dan Go Bi Sin Kou yang berada di depannya. Kejar! Tangkap! 4 orang Kang Ou yang kebetulan berada di sebelah kiri sudah menyambit Kun Leong, akan tetapi tangan pemuda ini menggerakkan rantingnya dan berturut-turut robohlah 4 orang Kang Ou itu sebelum mereka tahu bagaimana mereka dapat dirobohkan. Gerakan ranting itu hebat bukan main dan memang Kun Leong telah mainkan ilmu tongkat Siang Leong Pang yang amat luar biasa. Setelah berhasil merobohkan 4 orang itu, cepat Kun Leong melarikan diri dan setelah agak jauh barulah dia melepaskan tubuh Hong Ing, memegang tangan darah itu dan mengajaknya berlari terus menuju ke timur. Di belakang mereka terdengar teriakan-teriakan orang dan derap kaki kuda. Mereka dikejar terus oleh rombongan itu. Sehari semalam mereka terus melarikan diri dan pada sore harinya, mereka tiba di pantai Teluk Pohai. Jalan buntu. Di depan mereka membentang luas air laut dan di belakang mereka rombongan itu masih mengejar terus. Melihat keadaan ini, Hong Ing memegang lengan Kun Leong dan berkata, Kun Leong, kau larilah selagi masih ada kesempatan. Tak ada gunanya lagi kau mati-matian melindungiku, Kun Leong, sampai mati aku akan berterima kasih kepadamu, akan tetapi jangan kau mengorbankan diri untukku. Pergilah dan tinggalkan aku di sini. Aku dapat menghadapi mereka. Kun Leong mengerutkan alisnya. Kau dapat menghadapi mereka? Bagaimana? Kau tentu akan ditangkap oleh gurumu dan akan dipaksa menikah dengan pangeran itu kalau tidak dibunuh. Aku tidak takut. Aku akan melawan dan kalau aku kalah sebelum ditawan aku dapat membunuh diri. Tidak. Kun Leong mencengkeram lengan darah itu sampai Hong Ing merintih, baru dia teringat dan melepaskannya. Aku tidak akan pergi meninggalkanmu selama aku masih hidup. Aku tidak bisa membiarkan engkau ditawan atau membunuh diri. Hong Ing, jangan bicara yang bukan-bukan, mari kita lawan mereka. Kita bukanlah orang-orang lemah dan lebih baik mati sebagai harimau daripada mati seperti babi, mati konyol. Hong Ing menggigit bibir dan 2 titik air matanya jatuh, dia tidak mampu menjawab, hanya mengangguk-angguk. Sementara itu, dari jauh sudah tampak debu mengebul dan tak lama kemudian kelihatan rombongan pengejar itu mendekati pantai. Hong Ing, jangan kau bergerak dulu, kau berdiri sajalah di belakangku. Sambil berkata demikian, Kun Leong memegang tangan darah itu dan meloncat ke atas sebuah batu karang besar yang berada di pinggir laut itu. Dengan sikap gagah dia berdiri tegak. Hong Ing di belakangnya seolah-olah dia hendak melindungi darah itu dari segala mara bahaya. Rombongan pengejar itu berhenti di depannya. Mereka turun dari atas kuda dan memandang pemuda itu, tidak berani sembarangan turun tangan melihat sikap pemuda itu yang sama sekali tidak kelihatan gentar. Kemudian terdengar suara Kun Leong lantang bergema. Pangeran Han Wiong sebagai seorang pembesar tinggi, seorang bangsawan agung, ternyata tingkah lakumu sama sekali tidak patut menjadi tauladan rakyat.
Engkau hendak mempergunakan pengaruh kedudukan dan kekuasaanmu untuk memaksa seorang dara menjadi istrimu. Engkau tidak bercermin. Lihatlah mukamu sendiri dalam cermin. Engkau juga hanya seorang manusia biasa, tiada bedanya dengan aku atau Hong Ying. Mengapa engkau hendak memaksa dia menjadi istrimu? Kalau seorang pembesar sebejat engkau wataknya, bagaimana pula dengan bawahanmu yang akan mencontoh perbuatanmu? Muka pangeran itu sebentar merah sebentar pucat mendengar ini. Dia marah sekali, karena menganggap pemuda itu terlalu kurang ajar, tidak tahu apa yang dideritanya selama ini, dia benar-benar cinta kepada Pek Hong Ying, dara perkasa yang dikaguminya. Dia mengajukan lamaran dengan baik-baik dan sudah diterima oleh Go Bisinkou sebagai wali dara itu. Bagaimana dia dimaki-maki seperti itu? Adalah pemuda itu yang kurang ajar dan tidak patut, melarikan calon istri orang. Kim Seng Siochia, engkau juga seorang wanita yang berakhlak bejat. Tidak malukah engkau hendak memaksa seorang pria seperti aku menjadi suamimu? Engkau ini sepatutnya berjodoh dengan Pangeran Han Wiong, karena sama-sama hendak memaksa orang menjadi jodohnya. Kim Seng Siochia tertawa lebar. Bocah lucu, kalau sudah tertawan, aku akan menjewar telingamu biar kau bertobat, hihihi. Dan engkau, Go Bisinkou. Guru macam engkau ini pun bukan merupakan seorang guru yang baik. Mana ada guru yang katanya mencinta muridnya hendak menjerumuskan murid sendiri? Jelas bahwa muridmu, Pek Hong Ying, tidak suka menjadi istri Pangeran Han Wiong, akan tetapi kau hendak memaksanya. Aku tahu hal ini adalah karena kau ingin mendapatkan kehormatan dan harta. Engkau tidak patut menjadi guru, pantasnya sikapmu itu sikap seorang biang pelacur. Dan kalian orang-orang Kangou dan para prajurit? Percuma saja hidup seperti kalian ini, mencari uang dan kedudukan dengan jalan membunuh orang lain. Kalian adalah boneka-boneka sial yang mau saja ditipu dan diperalat oleh segelintir manusia macam Pangeran Han Wiong yang mengejar kedudukan. Betapa murah harga diri dan nyawa kalian. Serbu. Bunuh saja keparat itu. Tiba-tiba terdengar perintah yang keluar dari mulut Pangeran Han Wiong. Dan tangkap nona itu. Tidak. Jangan bunuh calon suamiku. Kim Seng Siochia membantah. Menyerbulah semua orang itu ke batu karang dan terpaksa Kun Leong meloncat turun lalu mengamuk dengan sepasang ranting di tangannya. Dia mainkan Siang Liongpang dan berturut-turut robohlah beberapa orang prajurit yang terdekat. Akan tetapi betapapun juga, Kun Leong tetap tidak mau membunuh orang dan selalu mengatur gerakan kedua ranting di tangannya sehingga yang roboh olehnya hanya menderita tertotok, luka ringan atau patah tulang saja. Dalam waktu singkat Kun Leong sudah dikeroyok seperti seekor jengkerik dikeroyok banyak sekali semut yang nekat. Melihat betapa Kun Leong dengan nekat menghadapi pengeroyokan dan semua itu dilakukan demi melindunginya, Hong Ying segera meloncat turun pula dan mengamuk. Dia ingin mati di samping pemuda ini. Seru dan hebat sekali pertandingan yang berat sebelah itu berlangsung di tepi pantai yang berhutan. Hong Ying sudah berhasil merampas sebatang pedang milik seorang pengeroyok dan kini dia mengamuk seperti seekor singa betina. Hanya Subonya saja yang diseganinya dan dia sama sekali tidak mau melawan Subonya, maka setiap kali gurunya ini menerjang, dia selalu lari ke lain bagian untuk mengamuk di antara para pengeroyoknya. Melihat ini Kun Leong mengerti bahwa kalau Go Bisiankou mendesak dan memaksa Hong Ying melayaninya, dara itu tentu akan mengalah dan mudah tertawan. Maka dia menggerakkan sepasang rantingnya selalu menghadang dan mendesak Go Bisinkou sehingga nenek ini tidak sempat lagi mengejar Hong Ying. Biarpun dia sudah memiliki tingkat kepandaian silat yang tinggi sekali, namun menghadapi pengeroyokan orang-orang pandai itu, Kun Leong merasa kewalahan juga. Apalagi dia tidak mau membunuh orang. Kim Seng Siochia dengan cambuk hitamnya, Go Bisinkou dengan tongkat bututnya, dan 7 orang Kang Ou yang memegang bermacam senjata dan rata-rata memiliki kepandaian tinggi, membuat Kun Leong repot sekali. Namun dia terheran-heran mengapa di antara mereka ini tidak terdapat orang sakti yang telah mengganggunya dengan suara ketawa itu dan hal ini melegakan hatinya. Kalau ada orang itu, agaknya dia tidak akan dapat lama bertahan. Namun sekarang dia makin terdesak juga karena untuk menggunakan Tikai Beng yang diandalkannya, tidak ada kesempatan baginya. Berulang kali Kim Seng Siochia memperingatkan kawan-kawannya dengan teriakan agar jangan sampai menjadi korban Tikai Beng. Awas, teriaknya. Dia pandai ilmu mujizat Tikai Beng. Jangan biarkan tubuhmu menyentuhnya, gunakan saja ujung senjata untuk mendesak. Tangkap dia.
Memang dengan peringatan ini, para pengeroyok hanya mengurung saja, tidak berani terlalu mendesak sehingga dia tidak terancam bahaya senjata lawan. Namun dengan dikurung ketat seperti itu, dia takkan dapat meloloskan diri dan pula dia tentu akan kehabisan tenaga. Di samping ini, yang menggelisahkan hatinya adalah bahwa dia tidak dapat menolong Hong Ying dan hanya melihat dengan hati gelisah betapa darah itu pun dikeroyok oleh banyak sekali panglima dan prajurit. Selagi Kun Leong merasa bingung sekali, tiba-tiba dia melihat bayangan seorang gadis yang membuatnya girang dan jantungnya berdebar. Akan tetapi hatinya yang girang itu segera berubah heran dan bingung, juga kecewa ketika melihat bahwa gadis itu yang bukan lain adalah Chia Giokeng, datang bersama dengan Leong Bukong, putra dari ketua Kui Engpang. Saking herannya, dia tidak jadi berteriak memanggil dan dia melihat betapa darah itu bercakap-cakap dengan Pangeran Han Wiong. Tak lama kemudian terjadilah hal yang sama sekali tidak diduganya akan tetapi yang segera dapat dimengertinya. Chia Giokeng dan Leong Bukong sudah menyerbu ke medan pertandingan dan ikut pula mengeroyoknya. Tanpa menegur pun tahulah dia mengapa Giokeng membantu Pangeran Han Wiong. Ayah darah itu, supeknya si pendekar sakti Chia Keng Hong, adalah seorang yang terkenal sering membantu pemerintah. Maka kini putrinya tentu saja membantu pasukan pemerintah, apalagi karena agaknya pangeran itu sudah memutarbalikkan kenyataan ketika bicara dengan Giokeng tadi. Benar saja dugaannya, sambil menudingkan pedangnya Giokeng memaki. "Yap Kun Leong. Mengapa kau menjadi begini tersesat? Lebih baik kau menyerah agar mendapatkan pengadilan yang resmi. Kau telah melarikan istri orang? Sungguh terlalu kau." "Jangan dengarkan obrolan pangeran konyol itu, Giokeng," teriak Kun Leong penasaran. "Gadis ini mau dipaksanya menjadi istrinya, aku hanya menolong. Aku tahu otak mata keranjangmu." Giokeng membentak dan kini pedangnya ikut bicara. Juga Leong Bukong yang diam-diam tersenyum girang ikut pula menerjang maju. Tentu saja Kun Leong menjadi makin kewalahan. Baru menghadapi pengeroyokan tadi saja dia sudah repot, kini ditambah dua orang yang memiliki kepandaian begini tinggi, tentu saja dia menjadi makin sibuk. Seperti diceritakan di bagian depan, Giokeng dan Bukong sedang meninggalkan pantai Pohai, baru saja mereka mengambil pusaka-pusaka yang disembunyikan pemuda itu dan hendak berangkat ke Xiaolimsi. Di tepi pantai ini, dekat muara karena mereka bermaksud menggunakan perahu, mereka melihat ramai-ramai dan ternyata Yap Kun Leong si pemuda gundul yang dikeroyok oleh pasukan tentara. Tepat seperti diduga oleh Kun Leong, Giokeng yang bicara dengan Pangeran Han Wiong menanyakan peristiwa itu mendengar bahwa Kun Leong melarikan gadis yang menjadi istri pangeran itu. Tentu saja Giokeng menjadi marah dan terus menyerbu bersama Bukong. Tubuh Kun Leong sudah basah semua oleh peluh, seperti juga tubuh Hong Ying yang membela diri mati-matian. Hanya bedanya, kalau orang-orang yang dirobohkan oleh Kun Leong hanya menderita tulang patah atau tertotok lumpuh. Mereka yang roboh oleh pedang Hong Ying tak dapat bangkit lagi, bahkan banyak yang tewas seketika. Namun Hong Ying sendiri juga sudah menderita beberapa luka-luka ringan di lengan dan pahanya. Betapapun juga, darah ini mengamuk terus, mengambil keputusan untuk mempertahankan diri sampai titik darah terakhir. Diam-diam Chia Giokeng heran bukan main, juga kagum. Baru sekarang dia menyaksikan dengan matanya sendiri betapa lihainya pemuda gundul itu. Ilmu tongkatnya yang dimainkan oleh kedua tenaga Kun Leong yang menggunakan sepasang ranting benar-benar amat luar biasa, aneh dan juga tangguh sekali. Belum pernah Giokeng menyaksikan ilmu tongkat sehebat itu. Kemanapun tongkat berkelebat, tentu ada pengeroyok yang terdesak hebat, dan dari manapun datangnya hujan senjata tentu dapat ditangkis oleh sebatang di antara dua ranting itu. Dan kekebalan tubuh Kun Leong juga mengagumkan sekali. Beberapa kali tubuh pemuda itu terkena bacokan, namun hanya bajunya saja yang robek sedangkan kulit tubuhnya sama sekali tidak terluka. Tentu saja bacokan dan gebukan itu hanya dilakukan dengan senjata biasa. Buktinya, pemuda itu sama sekali tidak pernah berani menerima sambaran pedangnya, Gim Hua Kiam, dan pedang Lui Kong Kiam di tangan Bukong dengan tubuhnya. Jelas bahwa kekebalan tubuh Kun Leong masih belum dapat menahan pedang pusaka. Dan sekali ini Giokeng yang cerdik ternyata salah duga. Ketika tubuh Kun Leong terkena hantaman golok, pedang atau tombak, bukan sekali-kali dia menerima senjata itu dengan sengaja, melainkan karena terlalu banyaknya senjata yang datang menyerangnya membuat dia tidak sempat mengelak atau menangkis lagi. Maka terpaksa dia mengerahkan sinkang melindungi tubuhnya sehingga kulitnya menjadi kebal.
Dan kalau dia menghendaki, belum tentu pedang pusaka itu dapat pula melukainya. Tentu saja Kun Leong tidak mau mencoba-coba, karena selain berbahaya, juga dia tidak menghendaki kalau putri supeknya ini merasa terhina. Maklumlah Kun Leong bahwa dia dan Hong Ying tidak akan tertolong lagi. Pihak pengeroyok terlampau kuat. Karena dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Hong Ying untuk menyerah yang berarti dia harus mau menjadi istri pangeran itu, maka tidak akan ada gunanya untuk membujuk darah itu menyudahi perlawanan. Dia lalu memekik nyaring, pekik dahsyat yang mengejutkan para pengeroyoknya, apalagi ketika dari tangan kiri Kun Leong menyambar pukulan yang mengeluarkan uap putih dan yang menyambar dengan kekuatan dahsyat, bahkan Gyokeng sendiri sampai meloncat mundur. Kim Seng Siochia yang memandang rendah, terkena hantaman hawa pukulan ini dan dia menjerit sambil terhuyung mundur, mulutnya mengeluarkan darah segar tanda bahwa isi dadanya terguncang oleh pukulan Pek Inciang yang dilakukan Kun Leong tadi. Memperoleh kesempatan selagi para lawannya mundur, cepat seperti kilat menyambar tubuhnya telah mencelat ke dekat Hong Ying yang sudah payah. Datangnya pemuda ini tentu saja merubah keadaan Hong Ying yang timbul kembali semangatnya melihat betapa 6 orang pengeroyok terlempar ke sana-sini oleh kaki tangan Kun Leong yang marah menyaksikan darah itu terdesak dan terancam. Kun Leong, mari kita mati bersama, Hong Ying berbisik. Tidak, kita harus hidup. Kita lawan mereka, teriak Kun Leong penasaran. Kini para pengeroyok itu menerjang maju dan mengurung Kun Leong dan Hong Ying yang berdiri saling membelakangi, dengan punggung hampir mepet beradu, dan dengan sikap gagah, siap menanti setiap terjangan lawan dari manapun juga datangnya. Tiba-tiba terdengar suara ketawa yang luar biasa. Ketawa itu sambung menyambung seperti halilintar di musim hujan, bergema di seluruh penjuru dan membawa kekuatan yang menggetarkan jantung setiap orang yang berada di situ. Bahkan ada belasan orang prajurit yang kurang kuat, merasa kakinya lumpuh dan mereka ini menggigil hampir roboh mendengar suara ketawa penuh dengan tenaga kaikang itu. Hahaha. Bermacam-macam orang mengeroyok seorang Hueshio muda dan seorang Nikou muda. Dunia ini akan menjadi apa kalau orang-orang sudah mengeroyok 2 orang alim? Hahaha. Semua orang, termasuk Kun Leong dan Hong Ying mengangkat muka memandang. Dari dalam hutan itu muncullah seorang yang tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, berkepala gundul dan berpakaian seperti pendeta lama dengan jubah lebar berwarna merah. Lama jubah merah. Sudah terkenal bahwa pendeta lama jubah merah merupakan segolongan pendeta yang berilmu tinggi dan berpengaruh di Tibet. Anehnya, pendeta lama tinggi besar ini memanggul sebuah peti mati. Peti mati yang sederhana sekali, hanya sebuah peti lonjong bertutup, terbuat dari kayu yang hitam mengkilap. Hahaha, mengeroyok Nikou dan Hueshio sama artinya dengan menantang aku. Mundurlah kalian semua, kalau tidak, terpaksa pinceng, aku, melakukan pelanggaran pantangan membunuh hari ini, hahaha. Sayang peti matiku hanya sebuah, sedangkan kalian begitu banyak, mana cukup? Hueshio gila. 5 orang Kangou dan belasan orang prajurit yang tadi berada di bagian luar pengepungan dan kini paling dekat dengan Hueshio raksasa itu, menyerbu dengan senjata mereka yang bermacam-macam. Pendeta lama itu hanya tertawa tanpa menurunkan peti mati yang dipanggul di pundak kanannya. Ketika belasan orang itu mendekat, pendeta lama ini menggerakkan lengan kirinya yang berjubah lebar. Angin yang dahsyat menyambar seperti badai dan 5 orang Kangou bersama belasan orang prajurit itu roboh dan tidak dapat bangun kembali. Hahaha, segala macam tikus busuk hendak melawan Pinceng. Tidak ada gunanya. Pinceng baru mau bertanding sungguh-sungguh kalau lawan Pinceng yang seimbang maju. Hayo, mana dia yang berjuluk Gobi Taihou? Mana dia Bun Watosu dan Tiang Pek Ho Siang? Suruh mereka maju, atau Shinjiu Kiamong dan Panglima Tehu? Hahaha, apakah mereka itu tidak ada yang berani melawan Kok Beng Lama? Semua orang, terutama sekali Kun Leong dan Gyokeng, terkejut bukan main mendengar ucapan itu. Lama ini menantang-nantang semua orang sakti yang amat terkenal, bahkan yang sebagian besar sudah meninggal dunia. Bahkan guru dari Chia Keng Hong yang bernama Shinjiu Kiamong, baca cerita pedang kayu harum, juga ditantangnya, termasuk Panglima Tehu yang sakti luar biasa. Mendengar bekas majikannya yang dipuja-puja, yaitu Gobi Taihou disebut-sebut, marahlah Kim Seng Siochia. Dia berteriak keras dan melompat ke depan. Tubuh yang gendut itu ternyata dapat bergerak gesit sekali dan terdengarlah bunyi ledakan kecil berturut-turut ketika cambuk hitamnya melecut-lecut di udara kemudian meluncur ke arah kakek pendeta lama itu.
Hahaha, bagus juga si gendut ini. Kakek itu menerima lecutan cambuk hitam dengan mengangkat tangan kirinya dan seperti besi disedot semberani, ujung cambuk hitam itu melayang ke arah tangan si kakek lihai lalu ditangkapnya. Lepaskan cambukku. Ai! Kim Seng Siochia mengerahkan tenaganya membetot, namun cambuknya seperti telah berakar di tangan kakek itu yang masih tertawa-tawa, kemudian tiba-tiba dilepaskanlah cambuk itu sehingga tubuh yang gendut dari Kim Seng Siochia itu terjengkang dan terguling-guling, diikuti suara ketawa kakek itu. Kim Seng Siochia sudah berdiri lagi, memutar-mutar cambuknya mengikuti sepasang matanya yang juga terputar-putar. Kemudian dia menerjang maju, bersama dengan yang lain. Melihat permainan senjata bukan saja dari Kim Seng Siochia, akan tetapi juga Gobi Sinkou dan terutama sekali gerakan pedang di tangan Gyokeng dan Bukong, diam-diam kakek itu merasa kagum. Dia tertawa panjang dan tubuhnya sudah meluncur ke dekat Kun Leong dan Hong Ying. Kalian tidak lekas masuk ke dalam peti mati selagi masih hidup, apakah menunggu sampai mampus baru dimasukkan? Hahaha. Kun Leong dan Hong Ying maklum bahwa kakek inilah agaknya yang tertawa di dalam hutan kemarin, dan dapat menduga bahwa kakek ini datang untuk menolong mereka, maka Kun Leong lalu menyambar tangan Hong Ying dan ketika melihat peti itu yang dipanggul oleh si kakek tahu-tahu sudah terbuka sendiri tutupnya, dia lalu membawa Hong Ying meloncat ke dalam peti mati yang segera tertutup kembali. Biarpun para lawannya sudah menerjang maju, pendeta lama itu tidak melepaskan peti mati, bahkan dia lalu tertawa dan kini lengking ketawanya mengandung tenaga yang sedemikian dahsyatnya sehingga Gyokeng, Bukong, Kim Seng Siochia, Gobi Sinkou dan beberapa orang Kang Ou, cepat meloncat mundur, mengerahkan sinkang untuk menahan pengaruh suara yang menggetarkan jantung mereka itu. Pangeran Han Wukong sendiri yang berdiri agak jauh, sudah terjungkal roboh dan pingsan, sedangkan banyak prajurit roboh dan tewas seketika. Telinga mereka mengeluarkan darah segar. Keadaan menjadi sunyi sekali setelah kakek itu menghentikan suara lengkingannya yang hebat itu, dan kesempatan ini dipergunakan oleh kakek yang mengaku bernama Kok Beng lama itu untuk berbisik ke dalam peti. Kalian adalah orang-orang buruan pemerintah. Berbahaya sekali. Lebih baik kalian untuk sementara waktu pergi bersembunyi ke sebuah pulau kosong dan jangan mendarat dulu. Nah, pergilah. Tiba-tiba kakek itu menggunakan kedua lengannya yang berbulu untuk melontarkan peti mati itu. Peti melayang dan meluncur jauh menuju lautan. Biur. Peti mati itu terbanting ke atas air. Kun Leong dan Hong Ying sampai bertumpang tindih di dalam peti namun Kun Leong masih teringat untuk merangkul Hong Ying dan melindunginya sehingga ketika peti terbanting, kepala darah itu tidak sampai terbentur peti. Juga pemuda ini sudah menarik tubuh Hong Ying ke atas tubuhnya ketika peti melayang sehingga dialah yang berada di bawah ketika peti terbanting. Setelah peti yang terbanting tidak melayang lagi, Kun Leong menggunakan tangan kirinya membuka peti dari dalam. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka berdua mendapat kenyataan bahwa peti mati itu telah berada di atas permukaan air laut yang bergelombang. Ketika mereka memandang ke daratan yang agak jauh, mereka melihat para pengejar mereka berdiri di pantai. Untung di situ tidak tersedia perahu sehingga mereka tidak mampu melakukan pengejaran. Adapun pendeta lama bernama Kok Beng lama itu sudah tidak tampak mata hidungnya di pantai. Memang pendeta itu segera melangkah lebar pergi meninggalkan pantai setelah melemparkan peti mati ke lautan dan tidak ada yang berani mengejarnya karena semua orang maklum betapa lihainya pendeta lama itu. Kun Leong terus membuka peti. Tutup peti yang berengsel itu dapat terbuka sampai telentang sehingga peti itu merupakan dua perahu kecil berjajar. Di sudut dia menemukan sehelai layar tergulung, terbuat dari kain tipis akan tetapi kuat sekali, lengkap berikut tali temali dan bambu sebagai tiang. Kiranya peti mati itu bukanlah peti mati biasa, melainkan peti mati yang dapat dipergunakan sebagai perahu dan agaknya memang menjadi kendaraan kakek itu. Dibantu oleh Hong Ying, Kun Leong lalu memasang layar dan meluncurlah perahu mereka menerjang ombak menuju ke timur, ke tengah samudera yang luas. Setelah pantai hanya kelihatan sebagai garis yang tidak jelas dan para pengejar tak tampak lagi, legalah hati kedua orang muda itu. Kemana kita pergi? Tiba-tiba terdengar suara Hong Ying, suara yang lemah penuh kekhawatiran. Kun Leong menarik napas panjang. Sebegitu jauh, nasib mereka masih mujur, ada saja bintang penolong yang datang membebaskan mereka dari bahaya. Akan tetapi dia sendiri pun tidak tahu harus pergi kemana.
Sebaiknya kita mentaati nasihat Kok Beng lama tadi. Kalau berada di darat, tentu kita akan menjadi orang buruan terus sebelum aku berhasil bertemu dan mendapat pertolongan Supek. Akan tetapi melihat sikap Gyokeng tadi, tipis harapanku. Gyokeng? Apakah kau maksudkan darah cantik jelita yang amat gagah perkasa tadi? Yang menyerangmu dengan pedang bersinar perak? Benar. Engkau sudah mengenalnya, mengapa dia menyerangmu? Siapakah dia? Dia itu tunanganku. Ih! Hong Ying membuang muka, tidak memandang lagi kepada Kun Leong dan tidak bicara lagi. Sampai lama keduanya berdiam saja dan suasana menjadi amat hening menggelisahkan hati. Dia adalah putri Supek Keng Hong. Akhirnya Kun Leong berkata, tidak tahu mengapa Hong Ying menjadi pendiam, mengira tentu darah itu tenggelam ke dalam kegelisahan karena keadaan mereka. Hong Ying kelihatan tercengang dan menengok. Tapi pertunangan kami itu telah putus. Hong Ying berusaha untuk duduk sejauh mungkin dari Kun Leong, akan tetapi mana bisa kalau tempat itu hanya sedemikian sempitnya? Apalagi Kun Leong duduknya di tengah karena pemuda itu harus memegang tali layar dan mengatur arah perahu yang melaju didorong angin itu. Betapapun dia menggeser tubuhnya, tetap saja mereka duduk berdekatan. Kenapa? Kun Leong yang termenung, agaknya ikut kecewa dan berduka menyaksikan keadaan Hong Ying yang seperti orang bingung dan bersedih itu, terkejut mendengar pertanyaan tiba-tiba ini. Kenapa apanya? Kenapa pertunangan itu putus? Dia yang menghendaki demikian, karena dia tidak cinta kepadaku. Hong Ying mengangguk-angguk dan kini wajahnya kembali agak merah, matanya bersinar dan mulutnya tersenyum mengejek. Aku sudah melihat itu. Kalau cinta tidak mungkin dia ikut mengeroyokmu. Kulihat dia datang bersama pemuda tampan itu, tentu pemuda itulah yang menggagalkan pertunanganmu. Tidak. Mudah-mudahan tidak. Pemuda itu adalah putra Datuk Sesat, putra Kuyeng Niochu, tak mungkin Gyokeng jatuh cinta kepada seorang pemuda seperti itu. Mengapa tidak mungkin? Pemuda itu tampan dan menarik, dan seorang yang mencinta tidak mungkin dapat melihat keburukan orang yang dicinta. Tapi Gyokeng seorang darah perkasa yang cerdik dan bijaksana. Tidak. Dia gadis tolol. Tiba-tiba Hong Ying berkata dengan nada suara keras. Kun Leong memandang tajam, agak panas perutnya. Hong Ying, dia bukan gadis tolol, dia putri Supek. Putri dewa sekalipun, tetap saja dia tolol. Hong Ying juga memandang tajam menantang, seolah-olah sengaja hendak memanaskan hati pemuda gundul itu. Kun Leong hendak membantah, akan tetapi melihat sinar mata darah itu, dia menunduk dan menghela napas. Perlu apa bertengkar karena urusan tetek bengek? Mereka masih terancam bahaya, berada di perahu yang aneh dan di tengah samudera, tak tentu arah tujuan. Lama mereka tenggelam dalam keheningan, hanya beberapa kali Kun Leong menarik napas panjang karena suasana hening yang mencekam itu amat tidak mengenakkan hatinya. Mau bicara apa lagi? Pula, Hong Ying tentu masih marah. Mengapa darah ini marah? Dia benar-benar tidak mengerti. Apakah karena kedukaannya dan kegelisahannya? Kun Leong. Dia mengangkat muka dan hatinya menjadi lega melihat wajah darah itu sudah berseri kembali, sama sekali tidak ada tanda-tanda kemarahan atau kedukaan. Benarkah Gyokeng tidak mencintamu? Sebenarnya di dalam hatinya Kun Leong merasa tidak senang sekali diajak bicara urusan ini, akan tetapi karena dia tidak ingin melihat darah itu marah-marah lagi, dia terpaksa menjawab. Tentu saja dia tidak cinta padaku, dia sendiri yang menyatakan ini dan memutuskan tali perjodohan kami. Mengapa tidak cinta padamu? Apa anehnya itu, Hong Ying? Mana mungkin seorang seperti dia mencinta seorang gundul seperti aku? Mana ada di dunia ini seorang darah cantik yang bisa jatuh cinta kepada seorang laki-laki gundul tak berharga seperti aku ini? Paling-paling yang jatuh cinta kepadaku hanyalah orang-orang macam Kim Seng Sio Chia. Kun Leong mencoba berkelakar akan tetapi terdengar masam dan hambar. Kasihan kau, Kun Leong. Tak perlu kau kasihani, aku sudah menyadari keadaanku yang buruk, kata Kun Leong sambil cemberut. Kau tidak tahu, katanya dalam hati, betapa banyaknya gadis yang jatuh cinta kepadanya. Terbayanglah wajah Bikiok, Li Hua, dan terutama sekali wajah Visian.
Biarpun dia tak berani memastikan bahwa Bikiok dan Li Hua mencintanya, akan tetapi yang jelas, Visian benar-benar mencintanya sehingga Dara itu rela menyerahkan kehormatan dan tubuhnya kepadanya. Benar-benarkah tidak ada wanita yang mencintamu? Kun Liong menggeleng kepalanya. Yang jelas hanya seorang. Siapa? Hong Ying kelihatan bernafsu dan ingin tahu sekali ketika mengajukan pertanyaan ini. Mendiang ibuku. Kasihan engkau. Giok Kang memutuskan perjodohan karena tidak mencintamu, padahal engkau tentu cinta sekali padanya. Tidak sama sekali. Hei. Aku tidak cinta padanya. Dan aku tidak mencinta siapapun. Aku tidak percaya kepada cinta. Cinta adalah palsu belaka. Cinta hanyalah dipergunakan untuk memenuhi keinginan hati sendiri, untuk memuaskan hati sendiri. Betapa tololnya pria yang jatuh cinta. Semua wanita sama saja, mereka itu mempersolek diri, membuat dirinya cantik menarik seperti kembang yang memancing datangnya kumbang. Dengan pernyataan cinta palsunya wanita hanya ingin agar pria tunduk kepadanya, menuruti segala kehendaknya, menyenangkan hatinya. Pria pun berlomba menarik perhatian wanita dengan segala cinta palsu di mulut, hanya untuk menjadikan wanita sebagai pemuas nafsu berahinya. Aku muak. Aku tidak cinta siapapun dan tidak akan mencinta siapapun. Mata Hong Ying terbelalak, napasnya terengah, dan sukar sekali kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jadi kau tidak suka kepada wanita? Aku suka. Tapi aku tidak cinta. Aku suka kepada wanita cantik seperti aku suka kepada bunga yang indah dan harum, suka membelai dan menciumnya, akan tetapi untuk jatuh cinta, nanti dulu. Cinta adalah perasaan yang palsu, hanya indah dalam lamunan, seperti mimpi, tapi kenyataannya, tahu-tahu diri terikat dan tak bergerak lagi, kehilangan kebebasan, dan selama hidupnya menjadi hamba dari ikatan cinta yang menjadi pernikahan, suka atau tidak. Betapa bodohnya pria yang jatuh cinta. Betapa tololnya pria yang jatuh cinta. Semua wanita sama saja, mereka itu mempersolek diri, membuat dirinya cantik menarik seperti kembang yang dan engkau tentu tidak sebodoh itu, bukan? Tidak. Dan semua pengetahuanmu tentang cinta ini kau pelajari dari kitab? Mungkin. Banyak kitab lama menceritakan tentang kejatuhan kaisar dan orang-orang besar hanya karena cinta kepada wanita. Pertapa-pertapa gagal juga karena cinta kepada wanita. Wanita seperti kembang. Seperti syair kata-katamu, teruskan. Wanita seperti kembang, hanya boleh dipandang, boleh dijamah dan dicium, akan tetapi sekali dipetik, akan menjadi layu dan menjemukan, harumnya hilang berubah menjadi bau yang tidak enak, keindahannya mengeriput dan melayu sehingga berubah buruk. Kun Liong menghentikan kata-katanya karena pandang matanya bertemu dengan pandang mata Hong Ying yang membuatnya terkejut setengah mati. Pandang mata Hong Ying seperti ujung pedang runcing yang menusuk matanya. Teringatlah dia sekarang betapa tadi dia bicara mengeluarkan isi hatinya seperti bicara kepada diri sendiri, membicarakan dan mencela wanita di depan Hong Ying, seorang wanita pula, bahkan seorang wanita remaja yang amat cantik jelita. Baru dia teringat betapa dia telah kelepasan bicara, telah melepaskan kata-kata keras yang terdorong oleh rasa penasaran di hatinya terhadap Giok Kang putri supeknya yang selain telah bersama-sama Liong Bukong, juga telah mengeroyoknya tadi. Yap Kun Liong. Panggilan nama lengkapnya ini membuat hati Kun Liong berdebar, namanya disebut lengkap dengan suara yang begitu dingin. Dari dada Hong Ying keluar isak tertahan dan tiba-tiba Dara itu membuang muka, mengalihkan pandang matanya ke air di luar perahu, kemudian kedua tangannya menyapu-nyapu air laut seolah-olah dia bicara dengan lautan. Yap Kun Liong pemuda yang gagah perkasa dan terpelajar itu bicara seperti seorang kakek tua renta tentang wanita, padahal segala ilmu silatnya dia dapat dari guru-gurunya, segala ilmu sastranya dia dapat dari kitab-kitab. Semua itu dia hanya menjiplak saja dan sekarang, dengan kesombongan yang melebihi halilintar dia mengutuk wanita. Seolah-olah wanita disamakannya dengan isi keranjang sampah. Hong Ying, Kun Liong mengeluh, menyesali kata-katanya tadi. Seolah-olah dialah satu-satunya pria yang paling hebat, yang terlampau tinggi bagi makhluk wanita yang lemah dan hina. Hong Ying, aku tidak bermaksud begitu. Yap Kun Liong pemuda pongah, pemuda sombong itu, pantasnya berada di kahyangan tanpa wanita, dan baginya,
Agaknya hanya neraka sajalah tempat tinggal wanita, begitu hebat dia memandang rendah wanita sampai dia lupa bahwa neneknya dan ibunya pun seorang wanita. Hong Ing. Kun Leong membentak, mukanya menjadi pucat. Mengapa darah itu begitu berlebih-lebihan menambah-nambah ucapannya tadi? Akan tetapi Hong Ing sudah memalingkan muka, membelakanginya dan darah itu merapikan kain putih penutup kepalanya yang terbuka oleh angin, kemudian gadis ini bersenandung. Kun Leong ternganga bengong. Suara Hong Ing amat merdunya, jernih melebihi air di luar perahu peti mati dan halus mengimbangi hembusan angin. Nyanyiannya lirih namun kata-katanya terdengar jelas, diiringi suara air laut memercik pada peti yang mendatangkan irama kacau namun pada saat itu merupakan latar belakang nyanyian yang menambah keindahan nyanyiannya itu. Mula-mula Kun Leong terpesona oleh suara yang merdu sekali itu, menjadi istimewa karena dinyanyikan di tempat seperti itu, di saat seperti itu pula. Akan tetapi, alisnya berkerut dan matanya terbelalak ketika dia mulai memperhatikan kata-kata yang diucapkan dalam nyanyian itu. Hong Ing bernyanyi tentang cinta. Dan setelah dia mengikuti isi nyanyian, teringatlah dia bahwa yang dinyanyikan itu merupakan sajak kuno yang ditulis oleh seorang sastrawan di zaman kerajaan Han, ratusan tahun yang lalu. Dia merasa kagum sekali, kagum dan heran. Kagum karena tidak disangkanya Dara ini selain memiliki suara merdu juga mengenal sajak itu, dan heran mengapa Dara murid Gobi Sinkou yang sejak kecil berada di puncak gunung ini demikian pandai bernyanyi. Cinta adalah kehidupan. Tanpa cinta hidup sama dengan mati. Cinta adalah cahaya. Tanpa cinta hidup gelap gulita. Cinta adalah suci. Tanpa cinta hidup bergelimang. Dosa. Hanya orang bijaksana saja mengenal cinta. Si dungu hanya mengejar nafsu. Suaramu indah sekali. Akan tetapi Hong Ing tidak menjawab, menoleh pun tidak, hanya mengulang lagi nyanyiannya. Kun Leong merasa seolah-olah disindir hebat oleh nyanyian itu, terutama sekali baris terakhir yang mengatakan bahwa si dungu hanya mengejar nafsu, maka dia menjadi mendongkol juga. Karena pujiannya tidak dipedulikan, dia lalu mencari bahan untuk menggoda Dara itu. Akhirnya dia memperoleh akal dan berteriak keras melawan angin, agar mengatasi suara nyanyian Dara itu. Hai lucunya. Ada nih kau menyanyi. Pancingannya berhasil. Hong Ing menoleh dan dengan mata berkilat penuh penasaran dia menjawab. Niko juga manusia yang mempunyai mulut dan suara. Apa salahnya Niko menyanyi? Girang hati Kun Leong melihat bahwa dia telah berhasil memancing kemarahan Hong Ing itu sehingga membantahnya. Lebih baik melihat Dara ini marah-marah dan memaki-makinya sekali daripada melihat dia didiamkan dan tidak diacuhkan seperti patung. Kun Leong tertawa. Tentu saja semua Niko boleh bernyanyi, akan tetapi biasanya Niko hanya menyanyikan lagu doa untuk Lim Kang, bukan menyanyikan lagu tentang cinta. Sepasang mata yang bening itu makin mendelik marah. Aku bukan Niko. Aku bukan Niko asli, melainkan Niko palsu, Niko terpaksa. Sekarang aku bukan Niko lagi. Berkata demikian, Hong Ing lalu merenggut lepas kain putih penutup kepalanya sehingga tampaklah kepalanya yang gundul dan licin mengkilap, bersih dan bentuknya bulat. Melihat kepala ini, tak dapat ditahan lagi Kun Leong tersenyum lebar dan matanya memandang kepala itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat betapa mata pemuda itu ditujukan kepada kepalanya, baru Hong Ing teringat bahwa kepalanya gundul pelontos. Mukanya menjadi merah sekali, dia merasa seolah-olah kepalanya berada dalam keadaan telanjang, maka dengan tergesa-gesa ditutupkannya kembali kain putih ke atas kepalanya. Tentu saja gerakan dan sikap Dara ini membuat Kun Leong menjadi makin geli dan dia mencela. Hei, mengapa ditutup kembali? In Hong tentu saja tidak mau mengatakan malu karena kepalanya telanjang, dan dengan cemberut dia berkata. Siapa melarang aku menutupi kepalaku? Matahari amat teriknya, kepalaku menjadi panas terkena sinar matahari. Kun Leong tidak mau menggoda lebih jauh lagi. Dia sudah merasa girang bahwa Hong Ing sudah mau bicara dengan dia. Maka dia berkata, Hong Ing, kau maafkanlah semua kata-kataku yang tidak karuan. Harap kau tidak marah lagi kepadaku. Hong Ing menjawab tidak acuh. Siapa marah? Aku tidak marah. Ah,
kau tadi mengatakan aku pongah dan sombong. Kau juga mengatakan bahwa wanita amat buruk dan hinanya. Kun Leong makin tidak mengerti akan sikap wanita pada umumnya dan Dara ini pada khususnya. Akan tetapi karena dia tidak mau bermusuhan dengan satu-satunya kawan seperahu yang senasib sependeritaan dengannya di saat itu, dia diam saja. Dia murung dan betapapun dia menekan perasaannya, tetap saja mulutnya cemberut. Sampai lama mereka berdiam diri. Kun Leong mengatur arah perahu, terus ke timur dan kemudian membelok ke utara. Dia sengaja tidak mau bicara dan tidak memandang kepada Hong Ing, khawatir kalau mendatangkan keributan lagi. Heran dia mengapa setelah terlepas dari bencana dan menghadapi bencana baru yang tidak berketentuan ini, dia dan Hong Ing selalu berbantahan. Tiba-tiba terdengar suara Dara itu. Kun Leong. Suaranya begitu merdu dan ketika dia menengok, dia melihat wajah Dara itu berseri. Bukan main manisnya. Kun Leong juga tersenyum, terseret oleh senyum Dara itu. Lihat ini. Tangan kanan Dara itu memegang seekor ikan sebesar betis, ikan segar yang masih menggelepar dan berusaha meronta terlepas dari pegangan tangan kecil yang amat kuat itu. Aku menyambarnya ketika dia berenang dekat perahu. Kupanggang dia, ya. Wah, tentu enak sekali. Kata Kun Leong dan mereka tertawa-tawa gembira, lupa akan percekcokan mereka tadi. Karena di situ tidak terdapat bahan bakar, terpaksa Hong Ing menggunakan tenaganya untuk mematahkan sedikit ujung tiang layar dan mengambil sedikit kayu dengan menghancurkan pinggir tutup peti, kemudian dengan menggosok-gosokkan kayu kering dia berhasil membuat api dan memanggang ikan itu. Akan tetapi setelah mereka makan daging ikan yang lezat itu, mereka bingung karena mereka tidak dapat minum. Mereka merasa haus sekali dan memandang sedih ke arah air laut. Demikian banyaknya air di sekeliling mereka, terlampau banyak, namun mereka tidak dapat minum sama sekali. Air laut berlimpah tinggal ambil namun tiada gunanya, yang mereka butuhkan hanyalah seteguk air tawar. Setelah mengalami hal ini, barulah dengan amat terkejut keduanya sadar bahwa mereka terancam bahaya maut yang mengerikan di tengah laut. Dan mereka tadi sempat bercekcok. Hong Ing, kita harus segera dapat mendarat di sebuah pulau yang ada airnya. Kalau tidak, celakalah kita. Hong Ing mengangguk dan Dara ini lalu membantu Kun Leong memegang tali temali layar. Angin bertiup kencang dan keduanya melihat-lihat ke empat jurusan, mencari-cari dengan pandang mata disertai penuh harapan akan melihat bayangan sebuah pulau dari jauh. Akan tetapi, di empat penjuru yang tampak hanya air dan air sampai ke kaki langit, air yang tiada tepinya. Menjelang senja, perahu peti itu sudah berlayar jauh sekali. Angin makin kencang dan tiba-tiba dari langit yang tertutup awan hitam itu turunlah air bertitik-titik besar. Kedua orang muda itu dengan girang dan lega memuaskan dahaga mereka dengan air hujan. Akan tetapi hujan segera turun dengan lebatnya, angin bertiup amat kencangnya sehingga mereka cepat-cepat menurunkan layar. Angin badai mengamuk. Celaka! Kita tutup peti ini. Kun Leong berkata dan dengan cepat mereka berdua menutupkan peti setelah membuang air keluar dari peti. Peti itu mulai diombang-ambingkan gelombang yang dahsyat dan tak lama kemudian, Kun Leong dan Hong Ing terbanting-banting dan saling berpelukan di dalam peti yang kini tidak hanya diombang-ambingkan, melainkan dilempar ke atas dan diguling-gulingkan. Di dalam peti yang gelap itu, Kun Leong mendengar suara dahsyat dari badai dan di antara suara dahsyat ini, terdengar tangis Hong Ing yang lemah, tangis ketakutan. Dia memeluk tubuh Dara itu, mendekapnya dan dengan seluruh jiwa raganya dia berniat melindunginya. Akan tetapi apa dayanya? Mereka berada di dalam sebuah peti mati tertutup, peti yang kecil sehingga mereka tidak mampu bergerak, peti yang dipermainkan oleh badai dan setiap saat dapat saja peti itu ditenggelamkan atau dihempaskan hancur lebur di batu karang sehingga riwayat mereka akan habis sampai di situ saja. Hong Ing menangis dan merintih-rintih saking takutnya, sedangkan Kun Leong sendiri yang selama ini tidak pernah mengenal takut, kini merasa ngeri juga sehingga tanpa disadarinya, timbul kembali pengalaman di waktu dia masih kanak-kanak dan tak terasa lagi dia meneriakkan panggilan kepada ayah bundanya seperti seorang anak kecil yang menderita ketakutan. Tiba-tiba Kun Leong merasa terguncang hebat dan berbareng dengan suara keras sekali tubuhnya terlempar dan keadaan menjadi gelap. Ketika terlempar itu dia seperti mendengar suara wanita memanggil namanya. Kun Leong. Akan tetapi dia tidak tahu pasti apakah itu suara ibunya, ataukah suara Hong Ing karena dia sudah tidak ingat apa-apa lagi.
Ketika Kun Leong membuka kedua matanya, dia mendapatkan dirinya sudah rebah menggeletak di atas pasir. Seluruh tubuhnya terasa nyeri, setiap gerakan kaki atau tangan mendatangkan rasa nyeri sekali. Dia mengeluh, akan tetapi begitu teringat akan Hong Ying, dia cepat bangkit dan duduk, sama sekali tidak lagi merasakan rasa nyeri-nyeri tubuhnya. Malam masih gelap dan suara badai masih menggelora. Akan tetapi dia selamat. Dia telah berada di daratan. Dengan tangan kaki meraba-raba dia bangkit berdiri, melangkah maju. Kiranya dia berada di pantai yang penuh dengan batu-batu karang dan pasir. Untung dia terhempas di pasir, kalau terhempas di batu-batu, tentu tubuhnya sudah hancur lebur. Kembali dia teringat kepada Hong Ying. Hong Ying. Dia memanggil dengan pengerahan kaikangnya. Suaranya dihembus pergi oleh angin badai, akan tetapi dia terus memanggil-manggil sambil meraba ke kanan kiri dalam kegelapan. Tidak ada yang menjawabnya. Dia berteriak lagi, melangkah maju tersaruk-saruk, kadang-kadang jatuh, bangkit lagi dan memanggil lagi. Akhirnya, setelah suaranya habis dan serak, setelah untuk berjam-jam dia memanggil tanpa ada jawaban, dia menjatuhkan diri berlutut di atas pasir, berpegang kepada batu karang dan menangis. Baru sekali ini Kun Leong menangis seperti itu, menangis sesenggukan karena terbayang di depan matanya betapa tubuh darah itu tentu hancur lebur dihempaskan di atas batu-batu karang. Baru sekali ini dia merasakan kedukaan yang amat hebat. Merasakan kebimbangan yang membuat hidupnya sekaligus terasa sunyi dan hampa. Sambil menangis dia akhirnya duduk bersandarkan batu karang. Hatinya mengutuk badai, mengutuk batu karang, mengutuk lautan, mengutuk Kok Beng lama yang melontarkan mereka ke laut, mengutuk semua orang yang mengeroyok mereka, mengutuk dunia dan mengutuk alam. Dia tidak merasakan lagi tubuhnya yang sakit-sakit. Namun dia masih belum hilang harapan. Sekali-kali dia memekik memanggil nama Hong Ying tanpa ada jawaban. Dia terus duduk di situ, menanti sampai pagi. Dia menanti sampai cuaca menjadi terang agar dia dapat mencari Hong Ying, hidup atau mati. Sambil menanti, telinganya dibuka lebar-lebar, mendengarkan kalau-kalau ada suara Hong Ying memanggilnya. Akan tetapi yang terdengar hanyalah lengking panjang suara badai yang mengiuk-ngiuk. Diseling suara air berdeburan dan ada kalanya air meledak bergemuruh ketika menghantam batu karang, didasari suara air laut yang mendidih dan mengerikan hati. Di dalam semua keributan suara badai, seolah-olah terdengar suara segala macam hantu dan setan yang muncrat dari dalam lautan, suara mereka yang tertawa-tawa dan menangis melolong-lolong bercampur aduk menjadi satu. Menjelang pagi, badai berhenti, akan tetapi cuaca masih gelap. Betapapun juga, Kun Leong sudah merangkak-rangkak di antara batu karang, telinganya dibuka lebar dan matanya terbelalak dalam usahanya menembus kegelapan malam, mencari-cari Hong Ying. Mulutnya mulai lagi memekikkan nama darah ini dengan pengerahan kaikang sekuatnya. Hong Ying. Sampai matahari terbit, Kun Leong berkeliaran di pantai, merangkak-rangkak melalui pasir dan batu karang yang tajam, mencari-cari. Akhirnya, di bawah batu karang yang menonjol, dia melihat peti mati yang menjadi perahu mereka itu. Sudah hancur dan pecah berantakan. Cepat dia merangkak mendekati, menuruni batu karang, tidak merasa lagi betapa tangan kakinya yang telanjang itu pecah-pecah kulitnya tertusuk batu karang. Akan tetapi setelah dekat, yang ada hanya pecahan-pecahan peti mati itu saja, berikut layar yang sudah robek-robek. Tidak ada Hong Ying di sekitar tempat itu. Bekasnya pun tidak ada. Kun Leong lemas dan kembali air matanya bercucuran. Tentu Hong Ying telah dimakan ikan. Betapa ngerinya. Hong Ying. Dia mengeluh dan seperti orang gila, kembali dia merangkak ke sana-sini, memanggil-manggil. Tiba-tiba matanya terbelalak memandang ke depan. Ada sebuah benda putih terapung di air. Cepat dia menghampiri dan lari ke pantai yang sedalam lutut. Dia menyambar benda itu dan memandang dengan mata terbelalak. Kain penutup kepala Hong Ying. Hong Ying. Kun Leong menjerit, kain itu dipeluknya, ditangisi dan diciuminya. Terhuyung-huyung dia kembali ke darat sambil menangis, kemudian dia terguling roboh di atas pasir dan pingsan. Kain itu masih dicengkramnya. Kita tinggalkan dulu Kun Leong yang pingsan dan marilah kita menengok keadaan di Chinlingshan. Di pegunungan ini, pendekar sakti Chia Keng Hong dan istrinya, Si Biao Eng, dengan hidup tenteram, aman dan penuh kebahagiaan di samping kedua orang anak mereka, yaitu Chia Giokeng dan Chia Bun Hou.
Sebagai seorang ketua perkumpulan Qin Ling Pai yang sudah mulai terkenal itu, tentu saja pendekar ini hidup serba cukup dan terjamin, dilayani para anggota yang juga menjadi murid-muridnya. Giokeng telah menjadi seorang dara remaja yang sudah mereka tunangkan dengan Yap Kun Leong, dan Bun Hou sudah berusia hampir 5 tahun, merupakan seorang anak laki-laki yang tampan dan bertubuh sehat. Apalagi yang dikehendaki? Chia Keng Hong adalah seorang pendekar besar yang dihormati dan disegani orang, bahkan namanya dihormati sampai ke kota raja, dianggap sebagai orang yang berjasa terhadap pemerintah, hidup serba cukup, dan keluarganya sehat sejahtera. Tentu akan dianggap sebagai seorang yang berbahagia hidupnya. Akan tetapi benarkah demikian? Benarkah Chia Keng Hong merasa dirinya berbahagia? Biasanya hanya orang lain sajalah yang menganggap seseorang itu bahagia. Orang yang tidak mempunyai uang akan menganggap bahwa si pemilik uang berbahagia. Orang yang sedang sakit menganggap bahwa si sehat itu berbahagia. Orang yang sedang cekcok dengan istrinya menganggap bahwa suami istri yang rukun itu berbahagia. Dan demikian selanjutnya. Akan tetapi benarkah bahwa semua itu dapat dijadikan ukuran seseorang apakah dia hidup bahagia atau tidak? Selama orang masih memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu, mungkinkah dia berbahagia? Selama orang masih melakukan perbandingan, tentu akan timbul iri dan kecewa yang melahirkan pertentangan-pertentangan dalam batin yang kemudian meledak keluar. Mungkinkah orang berbahagia kalau masih ada pertentangan, baik lahir maupun batin? Bahagia tidak terletak pada harta, kedudukan, kewarasan, kesenangan, kehormatan. Bahagia haruslah lengkap dan bulat, tidak terpecah-pecah. Bahagia tidak mungkin dapat dikejar dan dijangkau, tidak mungkin dapat dicari dan dipaksakan untuk memiliki. Bahagia adalah suatu keadaan yang datang sendiri tanpa dipanggil, tanpa dikehendaki, tanpa dirasakan. Bahagia tidak mengenal susah senang, suka duka, puas kecewa dan segala macam keadaan berkebalikan yang memenuhi kehidupan manusia dan karenanya mendatangkan segala pertentangan itu. Kebahagiaan berada di atas segala itu. Demikianlah. Maka hanya menjadi harapan dan mimpi setiap orang saja jika kita bicara tentang bahagia yang seolah-olah ada dan nampak namun selalu hampa kalau diraih. Semua orang mencari jalan menuju kebahagiaan, seolah-olah kebahagiaan merupakan suatu tujuan yang tertentu dan mati sehingga kita tersesat tanpa obor, seperti orang yang mencari sumbernya angin, mencari ujungnya piring. Kehidupan Chia Keng Hong bersama keluarganya di Qin Ling San juga hanya kelihatannya saja hidup bahagia dalam pandang mata orang-orang tertentu. Untuk melihat apakah benar-benar mereka berbahagia, mari kita mengikuti pengalaman mereka selanjutnya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bukankah hidup ini merupakan perubahan setiap saat, merupakan pergerakan yang terus-menerus dan tidak pernah sama? Pada pagi hari itu, setelah melakukan latihan pagi, Chia Keng Hong dan istrinya, Si Biao Eng, duduk bercakap-cakap menghadapi sarapan pagi di dalam taman bunga mereka yang cukup indah dan luas di sebelah belakang rumah. Bun Hou yang berusia 4 tahun lebih dan tak pernah mau diam itu berada di taman pula, mengejar-ngejar kupu-kupu yang banyak beterbangan di sekeliling bunga-bunga yang sedang mekar mengharum. Giokeng sudah cukup dewasa, terdengar pendekar Chia Keng Hong berkata kepada istrinya. Bahkan sudah agak terlambat untuk menikah, maka sekembalinya nanti, kita harus cepat-cepat membuat persiapan untuk merayakan pernikahannya dengan Kun Leong. Karena putri kita hanya seorang itu, maka kita harus mengundang semua dan biarlah perayaan itu diadakan sebesarnya sesuai dengan kemampuan kita. Berkata demikian, wajah pendekar itu berseri dan hatinya gembira membayangkan betapa dia akan menjadi ayah mertua yang berbahagia, menerima ucapan selamat dari sahabat-sahabatnya, para tokoh besar di kota raja dan di dunia Kangou. Si Biao Eng mengerutkan alisnya. Biarpun usianya sendiri sudah 40 tahun lebih, nyonya ini masih kelihatan muda dan cantik sekali. Aku pun gembira dapat memperoleh mantu putra mendiang Yap Chong San dan Gui Yanchu yang bernasib malang itu. Akan tetapi, apakah keputusan ini sudah kau pikir dengan matang? Apakah sudah cukup bijaksana? Kita tahu bahwa pernikahan baru akan berhasil apabila dua orang yang bersangkutan sudah menyetujuinya. Mengapa kau tidak menanyakan dulu kepada Kengji untuk mengetahui isi hatinya? Ah, kurasa tidak perlu, dan Kengji sendiri juga sudah tahu siapa dan orang macam apa adanya Kun Leong. Adakah pemuda lain yang lebih hebat dan lebih memuaskan daripada dia? Dia keturunan orang baik-baik, bahkan masih sahabat baik kita sendiri, ibunya masih sumaku sendiri.
Dia memiliki ilmu kepandaian tinggi, bahkan tikai beng hanya diberikan kepada dia seorang. Juga melihat sepak terjangnya, dia memiliki watak yang gagah perkasa dan budiman, biarpun agak lemah dan terlalu mudah memaafkan orang, terlalu mengalah. Pula kalau dipikir secara mendalam, perjodohan atas pilihan orang tua belum tentu selamanya buruk. Mengapa kau tidak ingat akan keadaan kita sendiri? Perjodohan harus didasari cinta kasih kedua pihak yang bersangkutan. Hanya kasih sayang kedua pihaklah yang penting, selebihnya tidak ada artinya lagi. Orang tua hanyalah melaksanakan saja. Ucapanmu memang benar. Akan tetapi kupikir, bagi orang muda yang belum berpengalaman, pilihan jodoh mereka bisa saja meleset dan gagal. Orang muda yang masih hijau hanyalah melihat keindahan muka dan mendengar kemanisan kata-kata. Banyak terjadi ketika saling mengenal, mereka bersumpah saling menyatakan cinta, akan tetapi setelah menikah, timbul perpecahan karena tidak cocok watak mereka. Bagaikan membeli barang, orang muda hanya memperhatikan keindahan lahirnya saja, sama sekali tidak memperhatikan mutu dalamnya, hanya melihat kulit tidak mempedulikan isi. Maka setelah menikah, baru menyesal. Belum tentu. Buktinya kita yang berjodoh karena saling mencinta sampai sekarang berjalan baik. Juga Chong San dan Yan Cui. Orang tua mana bisa disamakan orang muda? Apa yang dianggap baik oleh pandang mata orang tua, belum tentu baik bagi mata orang muda. Pula, yang hendak menikah bukan orang tuanya, melainkan orang mudanya. Merekalah yang akan menanggung akibatnya selama hidup, maka mereka pula yang berhak memilih. Siapa bilang orang tua tidak ikut menanggung akibatnya? Kalau anaknya hidup bahagia dengan mantunya, orang tua hanya ikut bersyukur. Akan tetapi kalau melihat kehidupan rumah tangga anaknya hancur, orang tua lebih berduka daripada si anak sendiri. Karena itu, kita harus berhati-hati dan menurut pandanganku, pilihanku terhadap Kun Leong sudah tepat. Aku tidak mengatakan bahwa pilihanmu tidak tepat, dan aku pun suka kepada pemuda itu. Hanya aku katakan bahwa kita belum bertanya kepada Kang Ji. Kalau memang dia juga mencinta Kun Leong, tentu saja hatiku akan merasa puas dan lega. Perdebatan antara suami istri ini, perdebatan yang merupakan lagu lama antara suami istri dan antara orang tua dan orang muda, tentu akan berkepanjangan kalau saja pada saat itu tidak tampak datang pembantu utama atau murid kepala mereka yang bernama Kui Kintea. Mereka menghentikan perdebatan itu dan memandang kepada Kintea yang berdiri dengan sikap hormat kepada Suhu dan Subonya. Harap Suhu dan Subo memaafkan Tecu yang datang menghadap tanpa dipanggil. Tecu hendak melaporkan bahwa Tecu melihat Sumo pulang bersama. Sampai di sini murid itu berhenti bicara. Chia Keng Hong dan istrinya yang menjadi gembira mendengar kedatangan putri mereka itu memandang dengan heran. Bersama siapa? Keng Hong mendesak karena tidak biasanya murid kepala yang biasa bersikap tenang itu kelihatan bingung dan ragu-ragu. Bersama, pemuda yang dahulu pernah datang ke sini dan membuat kacau beberapa waktu yang lalu. Siapa? Biao Eng membentak marah. Putra Kuyeng Niochu ketua Kuyeng Pang. Apa? Keng Hong meloncat bangun, mukanya berubah, akan tetapi dia saling pandang dengan istrinya, menekan perasaannya dan berkata, Kintea, kau ajak Bun Hou bermain-main di luar dan kalau Keng Ji datang, suruh mereka berdua menghadap kami di taman ini. Kui Kintea mengangguk, lalu mengajak Bun Hou pergi dari situ dengan menjanjikan permainan bagus kepada anak itu. Setelah murid kepala ini membawa putra mereka pergi, Keng Hong dan Biao Eng duduk kembali saling pandang dan alis mereka berkerut, tidak mengeluarkan kata-kata karena hati mereka penuh dengan dugaan yang tidak-tidak. Tenanglah, kita belum tahu apa yang terjadi, akhirnya Biao Eng berkata kepada suaminya, khawatir kalau suaminya tidak dapat menahan kesabarannya dan marah kepada putri mereka. Keng Hong mengangguk. Tentu terjadi sesuatu yang aneh dan hebat, katanya, menarik napas panjang. Apapun yang terjadi, agaknya tidak mungkin Keng Ji mau berbaik dengan putra seorang datuk sesat. Harap tenang dan bersabar, tentu ada alasannya, istrinya membela putri mereka. Percakapan terputus karena pada saat itu tampak Giokeng dan Leong Bukong sudah muncul dari pintu dan langsung kedua orang muda itu memasuki taman dan melangkah cepat tanpa ragu-ragu menghampiri mereka. Memang sebelumnya Giokeng yang cerdik itu telah mengaturnya bersama kekasihnya, bagaimana kalau mereka bertemu dengan ayah bundanya. Maka kini keduanya langsung menghadap dan menjatuhkan diri berlutut di depan pendekar sakti dan istrinya itu.
Dengan sikap hormat sekali Bukong berlutut dan tidak berani mengangkat muka, sedangkan Gyokeng setelah menyebut ayah dan ibu, lalu mencabut keluar pedangnya dan berkata kepada ayahnya dengan suara penuh ketegangan. Ayah, harap ayah periksa pedangku ini. Benar saja perhatian Kang Hong dan Biao Eng segera tertarik. Kalau tadinya mereka berdua ini menatap wajah Bukong dengan pandang mata heran dan penuh pertanyaan, kini sekaligus mereka mengalihkan pandang dan melihat pedang yang diberikan oleh Gyokeng kepada ayahnya itu. Pedang itu adalah pedang Ginhua Qiam pemberian Chia Kang Hong kepada putrinya, sebatang pedang pusaka yang ampuh. Akan tetapi begitu melihat pedang yang terhunus itu, Kang Hong dan Biao Eng terkejut bukan main. Di badan pedang itu tampak jelas bekas jari tangan orang, seolah-olah pedang itu terbuat dari tanah liat yang basah saja sehingga garis-garis jari tangan itu terlukis di batang pedang. Hal itu menandakan bahwa ada orang memiliki tenaga sinkang mujizat yang telah berani menangkis atau melawan Ginhua Qiam dengan jari tangannya. Seorang yang memiliki kepandaian sehebat itu benar-benar belum pernah mereka temukan. Siapa yang melakukan ini? Sebagai seorang pendekar sakti yang sukar dicari tandingannya, tentu saja Chia Kang Hong tertarik sekali untuk mengetahui siapa orangnya yang mampu menangkis pedang Ginhua Qiam dengan tangan kosong itu. Memang inilah yang dikehendaki Gyokeng dengan mencabut dan memperlihatkan Ginhua Qiam kepada ayahnya. Dia ingin mengalihkan perhatian ayah bundanya sehingga urusannya dengan Bukong dapat diceritakan melalui jalan terputar dan tidak secara langsung. Orangnya aneh dan amat sakti, ayah. Namanya Ko Beng Lama, seorang pendeta lama berjubah merah. Dia datang dan menantang-nantang Bun Huat Tosu, Tiang Pek Ho Siang, Go Bi Tai Ho, dan juga menantang Suchou, kakek guru, Sin Jiu Kiam Ong. Dengan panjang lebar Gyokeng menceritakan tentang munculnya kakek itu yang telah membunuh banyak prajurit pemerintah hanya dengan suara ketawanya saja, dan betapa kakek lama itu dengan jari tangan kosong telah menangkis pedangnya ketika dia ikut mengeroyok dan membuat cap jari tangan pada Ginhua Qiam. Ko Beng Lama. Chia Kang Hong dan istrinya saling pandang, mengerutkan alis dan mengingat-ingat. Seingatku, belum pernah aku mendengar nama ini di dunia Kangkou. Mengapa dia menentang prajurit pemerintah? Semua ini gara-gara Yap Kun Leong. Pemuda itu telah melakukan penyelewengan besar, ayah. Dia telah menjadi seorang buronan dan kini dikejar-kejar oleh pasukan pemerintah. Pendeta lama itu muncul menolong Kun Leong pada saat dia sudah dikepung dan hampir dapat tertawan. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Kang Hong dan istrinya mendengar berita ini. Mengapa? Apa yang telah dilakukannya? Biao Eng bertanya dengan mata terbelalak penasaran. Dia telah menentang Pangeran Han Wiong, melarikan calon istri pangeran itu. Cepat-cepat Gyokeng menceritakan pula keadaan Yap Kun Leong bersama seorang gadis cantik jelita yang telah menjadi Nikou, calon istri pangeran yang agaknya dilarikan oleh Kun Leong. Dalam penuturan ini, beberapa kali dia dibantu oleh Leong Bukong yang menuturkan betapa mereka berdua melihat pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Pangeran Han Wiong dan dibantu oleh beberapa orang perwira dan orang-orang Kang Ou sedang mengeroyok Yap Kun Leong. Setelah mereka berdua mendengar bahwa Kun Leong melarikan calon istri Pangeran Han Wiong, mereka segera membantu pasukan. Akan tetapi ketika Kun Leong sudah hampir tertangkap, muncullah kakek lama yang amat sakti itu, yang membantu Kun Leong bersama darah yang dilarikannya itu sehingga mereka berdua dapat melarikan diri, dan kakek itu sendiri pun lalu pergi setelah membunuh banyak prajurit. Mendengar penuturan mereka, Kang Hong dan Biao Eng terkejut bukan main sampai mereka berdua tidak mampu berkata-kata. Hampir mereka tidak dapat percaya bahwa Yap Kun Leong telah melakukan perbuatan demikian rendahnya, melarikan calon istri orang sehingga menjadi orang buan pemerintah? Kalau bukan putri mereka yang bercerita, tentu mereka tidak mau percaya. Namun, hati Kang Hong menjadi tak senang mengingat bahwa putrinya ikut pula mengeroyok Kun Leong. Bukankah pemuda itu menjadi calon suaminya? Gyokeng, tiba-tiba pendekar ini membentak dan suaranya terdengar dingin menyeramkan. Boleh jadi saja Kun Leong melakukan penyelewengan, akan tetapi mengapa engkau ikut pula mengeroyoknya? Hal itu menunjukkan kelancanganmu. Lebih mengherankan hati kami lagi, mau apa engkau mengajak dia ini ke Chinlingsan? Bukankah dia ini anak Wang Niochu? Pertanyaan seperti ini, bahkan yang lebih lagi, sudah diduga oleh Gyokeng dan dia sudah siap menghadapinya. Maka begitu mendengar percakapan beralih mengenai diri Bukong, dia lalu menjawab. Ayah, memang benar dia adalah Leong Bukong, akan tetapi dia hanyalah putra angkat dari mendiang Kuyang Niochu.
Biarpun Kuyang Niochu terkenal sebagai seorang datuk sesat, akan tetapi dia ini tidak seperti ibu angkatnya, ayah. Diam-diam dia menentang ibu angkatnya, karena itu ketika sarang ibu angkatnya diserbu, dia cepat pergi menyelamatkan pusaka-pusaka. Harap Jiwielo Cianpue Sudi mengampunkan Teecu yang berani datang menghadap, terdengar Bukong berkata dengan suara halus dan penuh penghormatan. Memang tidak Teecu sangkal bahwa ibu angkat Teecu adalah ketua Kui Engpang yang selalu melakukan pelanggaran. Teecu sendiri sebagai anak angkat tentu saja terpaksa dan tidak berani membantah kehendak ibu angkat Teecu. Akan tetapi setelah kini ibu angkat Teecu tewas, Teecu bersumpah ingin mulai hidup baru yang bersih, dan untuk membuktikannya, Teecu sudah membawa 2 buah pusaka Xiao Limpai yang akan Teecu kembalikan. Harap ayah dan ibu tidak ragu-ragu lagi. Aku sudah menyaksikan sendiri betapa dia melawan Tian Ong Lomo ketika hendak mengambil pusaka, bahkan dia telah menewaskan 5 orang anggota Kui Engpang. Dia tidaklah jahat seperti ibu angkatnya. Giok Keng. Chia Keng Hong membentak, suaranya berwibawa sekali sehingga Giok Keng dan Bukong terkejut setengah mati, wajah mereka berubah pucat. Apakah hendakmu maka engkau menceritakan ini semua kepadaku? Mengapa kau bicara seperti seorang hendak menjual sebuah benda dan membujuk kami menyukai benda itu? Mengapa engkau membela bocah ini? Wajah Giok Keng pucat. Dia memang sudah memperhitungkan bahwa dia akan terpaksa untuk mengaku, akan tetapi tidak disangkanya bahwa ketika tiba saatnya, ia merasa begitu gugup. Dengan suara lirih dia lalu menjawab. Ayah, aku sudah bicara dengan Kun Leong tentang perjodohan, kami berdua sudah saling setuju untuk membatalkan ikatan jodoh itu karena antara dia dan aku tidak ada rasa cinta, dan aku hanya mau dijodohkan dengan orang yang kucinta, ayah. Harap ayah dan ibu ampunkan. Wajah pendekar Chia Keng Hong menjadi merah sekali. Seperti pandang mata seekor burung Raja Wali hendak menyambar korbannya, dia memandang putrinya itu dan hanya dengan pengerahan tenaga hatinya yang kuat saja maka dia masih mampu mengeluarkan suara bertanya. Siapa itu orang yang kau cinta? Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.